Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman ya tentang apakah sebaiknya ini menanam anggur ini dalam satu greenhouse atau satu tempat ini, apakah lebih baik banyak varietasnya atau sedikit varietasnya ya. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini saya mungkin lebih akan membahas tentang pengalaman-pengalaman saya sendiri dan juga berdasarkan saat saya main ke tempat kebun teman-teman saya ya yang banyak sekali, itu menjadikan hari ini sebuah konten di mana apakah seharusnya ini kebun anggur kita ini kita isi dengan banyak varian atau sedikit varian ya. Ya, jadi kalau kita bicara apakah memperbanyak varian atau menyediakan varian, ini yang pertama mudah-mudahan bisa menjadi wawasan juga buat teman-teman yang mau mengebunkan anggur atau mau mengoleksi anggur atau setidaknya mau tanam anggur ya. Yang pertama, apabila kita mau nanam anggur skala besar ya, kita bicara skala besar berarti mungkin skala perkebunan ya. Yang pertama mau saya bahas skala perkebunan. Jadi kalau kita mau membuat perkebunan anggur, itu apakah efektif variannya banyak atau variannya sedikit. Yang pertama mungkin karena anggur ini variannya sangat banyak sekali, dan perlu teman-teman ketahui juga terkadang ini karakternya juga berbeda-beda ya. Anggur itu banyak varian, banyak juga karakternya. Jadi karakter itu bisa, yang pertama itu dimulai dari anggur-anggur yang golongan genjah, kurang genjah, dan bahkan tidak genjah ya. Itu selain itu juga setelah genjah dan tidak genjah, ini masalah juga pada nantinya adalah masalah warna ya, tekstur ya. Jadi karakternya ada warna, ada tekstur, dan juga nanti ada juga masa pematangan buah ya. Itu juga harus menjadi pilihan ya. Jadi kalau kita misalnya ya mau mengebunkan anggur ya, mengebunkan anggur, misalnya isi greenhouse-nya misalnya katakanlah misalnya 100 pohon. Dari 100 pohon itu misalnya diisi dengan lebih dari 50 varian ya, varian yang berbeda, maka pada nantinya teman-teman akan punya PR 50 jenis anggur yang berbeda-beda karakter dalam satu GH. Nah, dari jenis-jenis karakter tersebut, maka pada nantinya teman-teman PR-nya akan banyak, yaitu adalah masalah pematangan buahnya jelas akan berbeda-beda dari 50 varian yang teman-teman koleksi sendiri ya. Masa panennya berbeda-beda, nanti karakternya juga akan berbeda-beda ya. Penanganannya pun nanti akan berbeda-beda. Kemudian pruningnya ya, ini juga terkadang juga ada karakter anggur yang dibuahkannya genjah sekali, bisa dibut-but panjang, pendek, sedang. Ada yang maunya hanya dibut panjang juga ya. Jadi kalau terlalu banyak banget variannya, mungkin akan kurang efektif kalau mau dikebunkan secara luas ya. Apalagi tujuannya adalah penjualan buah anggur ya. Mungkin kalau terlalu banyak varian, mungkin malah tidak ketemu hitung-hitungannya ya. Karena kalau teman-teman mau mengebunkan anggur, mungkin seharusnya ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang sudah mengebunkan anggur secara luas, ini mending variannya malah kebanyakan hanya satu biasanya. Satu atau dua varian dalam satu kebun. Ya, dengan karakter yang sama atau hampir sama, pematangan buahnya juga hampir sama juga. Jadi nanti saat di pruning bareng ini pembuahannya juga bisa bareng ya. Nanti bisa panen bareng, otomatis buah yang dijual pun bisa keluar dengan bersamaan. Karena memang konsep perkebunan anggur, kalau mau jual anggur seperti itu ya, ada yang petik timbang bayar ya, itu rata-rata seperti itu juga. Atau buat wisata ya, mungkin kalau terlalu banyak banget variannya, mungkin akan terlalu banyak juga karakternya juga. Jadi teman-teman harus menguasai banyak sekali karakter ya dalam satu greenhouse. Jadi mungkin kalau perkebunan yang secara luas banget, ini saran saya mungkin berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang sudah mengebunkan anggur secara luas ya. Berdasarkan pengalaman mereka, ini mereka pada akhirnya adalah memilih varian ya. Itu kalau dikebunkan secara luas dan mau mengharapkan bunga yang maksudnya buah yang bisa dipanen secara serentak juga.
Nah, selanjutnya ini setelah tadi saya singgung masalah perkebunan, walaupun saya sendiri belum pernah mengebunkan anggur secara luas ya, tapi ini berdasarkan pengalaman atau cerita-cerita teman-teman saya yang sudah mengebunkan anggur secara luas ya. Pada akhirnya saya bisa mendapatkan poin itu ya, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nah, selanjutnya adalah skala hobi ya. Skala hobi ya. Kalau kita bicara skala hobi, tentu saja banyak sekali ya, termasuk saya yang hobinya tanam anggur. Kalau dengan skala hobi, tentu saja akan berbeda dengan secara perkebunan ya. Jadi kalau skala hobi ini lebih kepada pengennya itu banyak sekali varian yang kita koleksi ya, atau ya ibaratnya kita pengennya itu banyak sekali koleksi anggur yang kita punya. Nah, itulah kenapa kalau di tempat-tempat teman-teman yang kebunnya ini banyak varian, itu biasanya adalah rata-rata kolektor ya, karena baik penghobi atau kolektor ini biasanya selalu ingin nambah varian baru karena penasaran dengan rasanya, teksturnya ya, warnanya juga nanti kegenjahannya seperti apa. Makanya biasanya akan banyak sekali varian dalam satu GH. Seperti tempat saya ini, bisa teman-teman perhatikan ya, hampir bahkan jaraknya ini setiap 1,5 meter ini sudah beda varian ya. Karena banyak sekali varian di kebun mini saya. Nah, ini konsepnya berbeda dengan konsep perkebunan. Walaupun memang buahnya memang tetap bisa banyak, sedikitnya sesuai setelan kita. Dan juga biasanya kalau di tempat saya ini, karena sedikit-sedikit ya, secara kecil-kecilan juga saya buka bibit anggurnya juga. Dan biasanya saya buahkannya itu secara bergantian ya. Karena konsepnya bukan konsep perkebunan yang jual buah anggur. Jadi lebih kepada tampilan display, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi ada yang sudah lagi veresen, ada yang sudah lagi mateng, ada yang baru brokoli ya, ada yang sudah pecah bunga, ada yang baru pruning belum lama, ada yang baru mau di pruning, ada juga yang baru proses pembentukan tersier, ada juga yang baru tanam belum lama ya, ada yang sudah full bloom seperti ini, sudah dari beri kecil ya. Nah, itulah kalau konsep di tempat saya seperti itu ya. Jadi bukan konsep kebun di mana saya jual buahnya secara serentak, secara banyak ya. Jadi saya di sini lebih mengonsep kepada buah-buah anggur variannya banyak ya, sebagai display, dan saya buahkan ini bergantian ya. Makanya mungkin buat teman-teman yang mau seperti itu, konsepnya akan sama dengan yang saya lakukan ya. Yaitu konsepnya adalah tampilan atau display. Jadi bisa kita banyak varian dalam satu GH, tapi tujuannya, sasarannya adalah buahnya bisa kita buahkan tidak berbarengan, walaupun bisa kita barengkan juga ya. Walaupun nanti pematangannya juga tidak akan sama juga karena masing-masing jenis akan beda pematangannya juga ya, dan juga beda karakternya juga. Dalam pembuahannya juga nanti ada yang mungkin bisa bootnya seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang bisa boot pendek, boot panjang, ada yang maunya hanya boot panjang aja, ada yang sangat genjah bisa di boot panjang, di boot pendek ya. Itulah perbedaannya. Jadi kalau skala hobi atau skala pengen tanam aja, saya rasa banyak varian ini memang menjadi pilihan ya. Walaupun tempatnya mungkin sempit, tapi pengennya variannya banyak. Ya, itulah perbedaan antara konsep perkebunan yang menjual anggur dan juga konsep penghobi atau kolektor ya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi istilahnya sedikit gambaran bila teman-teman ingin menanam anggur ya, baik itu skala hobi maupun skala perkebunan. Jadi mungkin kalau konsep perkebunan bisa dibilang itu ya, kita pengennya itu buahnya yang banyak. Jadi bukan pohonnya yang banyak ya, atau variannya yang banyak, tapi mungkin lebih kepada nyari varian yang memang pembuahannya ya sudah teman-teman tentukan, karakternya mungkin 1-3 jenis dalam satu GH mungkin masih bisa ya, dengan karakter yang mungkin pematangannya juga jauh lebih sama ya, karakternya juga teman-teman sudah kuasai. Insya Allah akan membuat ya kebun teman-teman pada nantinya akan sesuai harapan ya. Harapannya mungkin mau buka perkebunan anggur dengan sistem petik timbang bayar atau mau seperti apa, itu juga terserah teman-teman. Tapi ini walaupun bukan secara pengalaman saya dengan konsep perkebunan, tapi kita bisa
mencontoh perkebunan anggur yang luas yang sudah terlebih dahulu dibuka ya oleh para senior-senior kita. Nah, biasanya itu jenisnya itu tidak terlalu banyak, tapi biasanya pemilihan varietas ya lebih diutamakan. Nah, kecuali mungkin kalau teman-teman mau buka usaha pembibitan ya, itu mungkin sarannya bisa lebih perbanyak variannya. Variannya banyak otomatis karena memang kita membutuhkan indukan dari varian yang berbeda-beda. Untuk bahan grafting atau sambung kita perlu varian-varian yang banyak ya. Itu seperti halnya konsep daripada kolektor ya. Jadi kalau mau usaha bibit, saran saya juga variannya memang harus banyak karena harus variatif juga. Ya kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang ingin tanam mungkin untuk perindang rumah ya, atau skala kecil-kecilan, misalnya mau 1-2 pohon, ini mungkin teman-teman pilihannya juga harus selektif, yaitu teman-teman bisa tentukan dulu varian apa yang mau teman tanam ya. Mau yang matangnya merah, hijau, atau hitam ya. Dan juga mau yang buahnya seperti apa. Mau yang crunchy, mau yang juicy ya. Itu harus teman-teman tentukan, harus selektif ya. Ya mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru mau mulai menanam anggur. Walaupun saya sendiri juga masih belajar, tapi insya Allah mari sama-sama belajar di channel ini. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit wawasan yang bisa saya bagi, ini bisa bermanfaat ya. Selanjutnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain ya. Tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur. Pokoknya ikuti terus channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.